Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa kembali di dalam program seri pendalaman Alkitab bersama saya Willy Elia yang akan mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kita bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan perikop demi perikop dimulai dari Perjanjian Baru. Seri pendalaman Alkitab kali ini memasuki episode yang ke-117 yang kali ini terambil dari Injil Matius pasal 26 ayat 26 sampai dengan ayat yang ke-29. Apabila Bapak Ibu Saudara sudah mempersiapkan Alkitabnya masing-masing, saya mau mengajak kita untuk membaca nas firman Tuhan ini bersama-sama. Matius 26 ayat 26 sampai dengan ayat yang ke-29 dengan judul perikop penetapan perjamuan malam. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini, sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru, bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapa-Ku." Amin. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau bersama-sama merenungkan kebenaran firman yang sudah kami baca tadi, Tuhan. Tuhan tolong tuntun kami, urapi kami, supaya kami mengerti apa yang menjadi maksud dan kehendak-Mu melalui kebenaran firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ya, penetapan perjamuan malam itu bisa dibilang itu adalah bagian akhir dari Injil Matius, ya, di mana di sini adalah momen-momen mendekati waktu penderitaan Kristus menjelang kematiannya di atas kayu salib. Dalam perjamuan malam ini ada satu hal yang menarik, ya, yang tentunya saudara tahu. Momen ini atau ayat ini menjadi ayat acuan dari yang namanya prosesi perjamuan kudus. Dengan jelas di situ dikatakan bahwa murid-murid menerima roti, di mana Yesus sebelumnya mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahnya, lalu memberikan roti itu kepada murid-muridnya sambil berkata, "Inilah tubuhku, makanlah." Ia juga mengambil cawan dan diisi dengan anggur, sambil berkata, "Ini adalah cawan darah perjanjian, minumlah kamu semua." Saya percaya apa yang Yesus katakan di sini bersifat simbolis. Ya jelas, ya. Anggur itu nggak lantas menjadi darah, atau roti itu nggak lantas menjadi daging. Kalau orang yang tidak paham atau mengaitkan kepada kultus-kultus atau sekte sesat, ya, orang akan menjadikan ayat firman ini mengerikan, ya. Seolah-olah Yesus mengajarkan makan daging dan minum darah seperti itu. Sekali lagi enggak, ini cuma simbolisasi saja, saudaraku. Saya berani katakan ini cuma simbol. Yesus menyimbolkan dirinya sebagai roti ini. Setiap orang yang percaya, yang menerima ia, akan mendapat satu persekutuan dengan dia. Dan setiap orang yang percaya kepadanya, maka ia akan menerima pengampunan dosa melalui kematiannya di atas kayu salib, darahnya yang tertumpah. Saudara, minum anggur itu menggambarkan saudara menerima pengampunan dosa itu melalui darah Kristus yang tertumpah. Jadi apa yang Yesus sampaikan di sini itu bicara sesuatu hal yang sederhana, ya. Persekutuan. Manusia yang belum percaya, manusia yang hidup dalam dosa,
itu tidak bisa disebut bersekutu. Tidak, justru berseteru atau menjadi musuh Allah. Menjadi musuhnya Tuhan. Neraka itu adalah tempat yang diperuntukkan bagi musuh Tuhan. Neraka itu adalah tempat bagi kaum pemberontak yang menolak percaya kepada Kristus Yesus. Anugerah yang Tuhan berikan, sudah Yesus menderita di atas kayu salib untuk menebus dosa setiap umat manusia. Tuhan sudah menawarkan satu jalan keselamatan. Tuhan menawarkan satu obat untuk membebaskan setiap manusia dari ikatan dosa, dari belenggu dosa, malah ditolak. Maka penolakan itu adalah sebuah bentuk penghinaan terbesar bagi anugerah Tuhan. Orang-orang seperti ini layak disebut sebagai pemberontak atau pembangkang. Mereka yang menolak keselamatan dari Kristus. Tentu mereka akan mendapat bagian di dalam kebinasaan kekal. Ya, jadi jangan bilang bahwa Tuhan itu tega. Masa Tuhan itu mempersiapkan neraka tega banget sih untuk membinasakan umatnya? Lah, umatnya itu yang mana dulu? Umatnya adalah orang-orang yang mengakui ia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kalau saudara masih belum mengakui Yesus Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup saudara dan mengikuti dia dengan sungguh-sungguh, saudara nggak terhitung atau nggak terbilang sebagai umat Tuhan dong. Neraka itu memang diperuntukkan untuk seteru Tuhan, iblis juga dan pengikut-pengikutnya. Kalau saudara masih mengikuti dunia ini dengan segala gemerlap dan keindahan di dalamnya, ya saudara silahkan. Karena saya percaya bahwa dunia ini seindah apapun, itu tidak sampai sepersekian persen dari keindahan dan kemuliaan rumah Bapa yang ada di sorga sana. Jadi doktrin-doktrin yang bilang bahwa ada rumah-rumah yang belum selesai karena persembahan saudara tidak lancar, itu adalah doktrin pendusta semua itu. Bapa segala pendusta tuh. Yang sering bilang jemaat berikan persembahan, kalau nggak rutin ngasih persepuluhan persembahan buah sulung, rumahmu nggak selesai di surga. Wah, luar biasa ya. Saya bingung nih dari mana doktrinnya ya, dari mana kebenaran firman-Nya, dari mana dasarnya sampai berani bilang seperti itu. Bahwa rumah saudara di surga sana ditentukan dengan persembahan saudara di dunia ini. Jadi bahan bangunannya dari persembahan saudara ya. Itu semua adalah doktrin-doktrin palsu, dusta semua. Yang lahir dari hawa nafsu orang-orang yang cinta akan mamon atau keuntungan saudara ya. Menarik di sini dikatakan bahwa Yesus berkata, mulai dari sekarang aku tidak akan meminum lagi hasil pokok buah anggur itu, sampai ia berkumpul dengan kamu dalam kerajaan Bapakku. Ya, apakah Yesus masih belum minum anggur sekarang? Kalau tuh bicara murid-muridnya sudah terjadi. Murid-muridnya tuh ya semua sudah pulang ke rumah Bapa semua. Ya, anggur itu lambang dari sukacita. Saudara ya, anggur itu lambang dari pesta sih, sukacita. Makanya kebiasaan di Israel ya bahwa orang setiap kali mengadakan pesta pernikahan ya wajib menyediakan anggur ya. Makanya ada mujizat di Kana itu bicara soal pesta itu tidak akan indah, tidak akan seru, tidak akan ramai kalau tidak ada anggur. Ya. Silahkan bahwa ayat ini akhirnya dipelintir menjadi kebebasan untuk minum minuman keras, tetapi setahu saya sih tidak mengacu ke situ ya. Dan tidak tiap hari juga orang mengadakan pesta ya. Dan Alkitab juga melarang orang-orang untuk mabuk ya, karena tidak bijak untuk menjadi mabuk. Bahkan disebutkan di dalam Alkitab orang mabuk itu justru ya berbahaya, apalagi sekarang ya. Saudara mabuk, saudara berkendara, berapa banyak orang yang mengalami kecelakaan maut karena berkendara, berapa banyak juga orang gara-gara mabuk bisa membunuh temannya sendiri gara-gara sedikit cekcok. Dia sudah tidak bisa mengendalikan dirinya karena kemabukannya. Tahu-tahu ketika ia sadar dia sudah membunuh orang. Tidak ada yang bijak dari mabuk ya. Jadi ayat tentang anggur itu tidak lantas adalah sebuah pembenaran untuk mabuk-mabukan saudara ya. Jangan mencari pembenaran karena dari buahnya
buahnya dari kemabukan dan pesta pora itu jelas tidak baik ya. Ya, pesta pora yang saya maksud di sini bukan pesta-pesta yang biasa seperti resepsi pernikahan, itu biasa aja. Pesta pora mungkin sepertinya pestanya PDD seperti itu kali ya, saudara. Hal-hal yang menyimpang, hal-hal yang pesta narkoba segala macam ya, pesta-pesta yang tidak membuahkan yang baik ya. Semua yang buruk-buruk yang mendatangkan keburukan ya jelas itu pesta yang tidak baik, saudara ya. Jadi di sini ayat yang dibahas itu memang membahas mengenai perjamuan kudus. Saya tidak akan menarik pesan-pesan mistis dari perjamuan kudus ya. Artinya ada orang yang memang menjadikan prosesi perjamuan kudus itu seperti hal yang utama seperti itu. Kalau saya sih lebih menilai esensinya, ya, esensi. Bagi saya itu esensi itu paling penting. Bahwa perjamuan kudus adalah lambang atau simbol daripada kematian Kristus. Manfaatnya bagi setiap orang percaya. Jadi saudara jangan tarik pesan mistisnya gitu ya. Banyak orang kan bilang hari ini ada perjamuan kudus. Ayo kita jangan kelewatan. Apalagi saya lagi nggak enak badan ini, sakit-sakit, saya percaya. Perjamuan kudus pasti akan membuat saya sembuh. Nah itu hal-hal mistis ya. Mujizat di balik perjamuan kudus. Saya tidak tertarik dengan menarik kesimpulan seperti itu, saudara ya. Kalau saudara menjadi satu, seperti yang Yesus katakan, makanlah roti ini. Ini adalah tubuhku. Kalau saudara mengambil bagian dari dalam tubuh Kristus, saudara nggak usah perjamuan kudus saja. Artinya nggak usah tunggu perjamuan kudus untuk disembuhkan. Saudara bisa disembuhkan oleh Tuhan. Saudara bisa dipulihkan oleh Tuhan. Jadi jangan selalu menarik hal-hal yang supernatural di balik perjamuan kudus dan menjadikan itu suatu upacara yang agak sedikit mistis ya di gereja. Tapi kalau saudara melakukannya dan meyakininya ya silahkan. Tapi kalau saudara mau jadi orang Kristen yang bertumbuh, yang memahami esensi atau hakikat dari orang percaya ya saudara jangan fokusnya ke situ. Memang ada gereja-gereja yang mengutamakan perjamuan kudus. Katanya perjamuan kudus itu sumber mujizat, sumber kuasa. Ya silahkan saja. Kalau saya sih pribadi nggak meyakini seperti itu. Saya meyakininya ya sudah. Tuhan sudah menebus saya, menyelamatkan saya punya iman percaya, memelihara saya, menyertai saya. Saya nggak perlu tunggu perjamuan kudus lah untuk merasakan kasih Tuhan. Saudara ya. Perjamuan kudus tidak lantas nggak penting juga ya. Pesan utamanya ialah memperingatkan kita saja. Mengingatkan akan pengorbanannya. Kita merayakan Natal ya tidak dianjurkan juga oleh Tuhan. Tidak diperintahkan juga untuk merayakan hari kelahiran Kristus. Christmas atau Natal itu. Tetapi ya tidak lantas juga saya bilang tidak penting. Hari raya itu baik ya. Orang Yahudi punya beberapa hari raya. Ya orang Kristen nggak ada salahnya punya hari raya. Sebagai pengingat kepada kita bahwa Yesus itu betul-betul datang ke dunia ini dalam rupa anak manusia. Dia bukan manusia yang dituhankan, tapi dia turun berinkarnasi, menjelma menjadi manusia untuk memulai karya penyelamatannya. Maka saya bilang bahwa Natal juga penting untuk kita mengingat semua itu. Sehingga kita bersyukur. Endingnya atau pesannya itu yang paling penting. Saudara bersyukur Tuhan, Yesus sudah datang ke dunia ini. Mengingatkan kita bahwa ia rela karena cintanya kepada setiap orang-orang, setiap manusia akan dunia ini. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sadarilah dan bersyukurlah bahwa kita mendapatkan bagian di dalam tubuh Kristus. Kita adalah gerejanya, kita adalah baitnya. Kita menjadi satu dengan Tuhan. Ia menuntun menyertai kita dari dalam. Sehingga kita tidak perlu lagi takut. Dulu saya anak penakut. Saya takut. Mau ke toilet saja saya tahan sampai pagi.
karena saya penakut. Apalagi suka dengar cerita-cerita atau nonton-nonton film-film horor. Takut. Tapi waktu berjalan sudah tidak ada lagi ketakutan saya. Yang ada ialah ya kita waspada saja. Bukan kepada roh-roh jahat itu tadi ya. Tapi yang jahat sekarang, zaman sekarang itu ya maling, begal, pencuri, itu yang harus diwaspadai. Ya puji Tuhan kita sudah ada teknologi yang namanya CCTV ya. Tapi sekali lagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersyukurlah bahwa Kristus ada bersama-sama dengan kita. Kita menjadi satu dalam tubuhnya dan darahnya mengalir, melayakkan kita, mengampuni dosa kita, dan membuat kita boleh dekat dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk karya keselamatan yang Kau kerjakan dalam hidup kami. Kau mengampuni kami, melayakkan kami. Biarlah kami terus mengikuti Engkau seumur hidup kami Tuhan. Tuntun sertai kami Bapa, didik ajar kami agar kami tetap haus dan lapar akan firman-Mu. Segala puji syukur kami kembalikan kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.